Bab 1. Konsep dasar sintaksis. Hakikat sintaksis. Sintaksis adalah bagian dari tata bahasa yang membahas tentang kaidah penggabungan kata menjadi satuan gramatik yang lebih besar yang disebut frasa, klausa, dan kalimat, serta penempatan morfem suprasegmental sebagai dasarnya. 2. Kedudukan sintaksis dalam bahasa atau linguistik. Status sintaksis dalam bahasa atau linguistik adalah salah satu subdisiplin dalam linguistik yang berada dalam wilayah tata bahasa. Sintaksis adalah salah satu subdisiplin linguistik yang berada dalam wilayah tata bahasa. Sebagai subdisiplin dalam tata bahasa, sintaksis membahas hal-hal yang meliputi frasa, klausa, dan kalimat. 3. Fungsi, kategori, dan peran. Fungsi terdiri dari subjek dan predikat, objek dan pelengkap, juga keterangan. Kategori. 4 kategori sintaksis utama adalah verba atau kata kerja, nomina atau kata benda, adjektiva atau kata sifat, dan adverbial atau kata keterangan. Peran. Suatu kata dalam konteks kalimat peran semantik tertentu. 4 konsep dasar. Yang pertama, hakikat frasa, 2 hakikat klausa, dan 3 hakikat kalimat. Bab 2. Frasa. 1. Pengertian. Frasa adalah satuan gramatik yang terdiri atas satu kata atau lebih yang tidak melebihi batas fungsi tertentu. 2. Frasa endosentrik dan ekosentrik. Frasa endosentrik dapat dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu frasa endosentrik zero, frasa endosentrik koordinatif, frasa endosentrik atributif, dan frasa endosentrik apositif. 3. Frasa nomina, frasa verba, frasa numeralia, frasa adjektiva, frasa keterangan, dan frasa preposisiona. Frasa nomina ialah frasa yang memiliki inti berupa nomina atau kata benda. Inti frasa ini dapat diketahui dengan jelas pada jajaran kalimat. Frasa verba. Frasa verba adalah frasa yang mempunyai inti berupa verba. Frasa numeralia. Frasa numeralia adalah frasa yang mempunyai inti berupa numeralia up. Bab 3. Klausa. 1. Pengertian. Setiap kalimat memiliki 2 unsur, yakni unsur intonasi dan unsur klausa. Akan tetapi ada pula kalimat yang tanpa unsur klausa dan hanya ada unsur kata. 2. Kategori klausa. Klausa dapat dikategorikan berdasarkan 3 hal, yakni 1. Berdasarkan unsur-unsur fungsinya, 2. Berdasarkan kategori kata atau frasa yang menjadi unsurnya, dan 3. Berdasarkan makna unsur-unsurnya. Ketiga, penggolongan klausa. 1. Penggolongan klausa berdasarkan struktur internya. 2. Penggolongan klausa berdasarkan ada tidaknya kata negatif yang secara gramatik menegatifkan P. 3. Penggolongan klausa berdasarkan kategori kata atau frasa yang menduduki fungsi P. Bab 4. Kalimat. 1. Hakikat kalimat. Dipandang dari sudut logika, kalimat didefinisikan sebagai ujaran yang berisikan pikiran secara lengkap yang tersusun dari subjek dan predikat. Subjek adalah tentang apa sesuatu dikatakan, dan predikat adalah apa yang dikatakan tentang subjek. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa istilah subjek dan predikat mengacu pada fungsi dan tidak kepada jenis kata. 2. Pembuktian kalimat. 1. Jenis kalimat berdasarkan bentuk sintaksisnya. 2. Jenis kalimat berdasarkan jumlah klausanya. 3. Jenis kalimat berdasarkan jumlah klausanya. Dan yang terakhir, jenis kalimat berdasarkan pengungkapannya. 3. Ciri-ciri fungsi kalimat. Dalam konstruksi kalimat terdapat 5 unsur fungsi, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. 4. Kalimat efektif.
Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penuturnya atau penulisnya secara tepat dan dapat dipahami secara tepat pula oleh pendengar atau pembawa. Sehubungan dengan itu, dalam menyusun kalimat efektif diperlukan syarat-syarat kejelasan gagasan kalimat, kepaduan unsur kalimat, kecermatan pembentukannya, dan kevariasian penyusunannya.